Satu The World dan kemudian ditiban sama The Hierophant ya. Sebenarnya hubungan resmi atau conventional relationship yang kamu jalin dengan seseorang saat ini, yaitu pihak kedua ini, sudah diambang kehancuran aku lihat, tapi kayak masih dipertahankan. Kamu yang mempertahankan ya, karena ini your energy. Itu masalahnya untuk pihak kedua. Tapi dia pengen sekali bisa mengcopy atau eh, berbuat sama persis yang dilakukan oleh pihak pertama, tapi dia ndak bisa. Ya ndak mampu. Saat ini ketika dia menonton video ini, dia sedang menunggu kepastian dari si pihak pertama gimana jadinya. Kita bersama atau kamu kembali ke yang sah. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Amin, 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 amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Oke, kita masih dalam momen-momen special reading guys. Dan hari ini adalah hari terakhir untuk special reading di bulan Maret 2023 ya. Oke, karena aku besok mau libur dan tanggal 16 kita sudah masuk ke love reading untuk couple bi-weekly, the second bi-weekly of March 2023. Oke. Aku akan upload 2 video untuk hari ini. Special readingnya ada 2. Ya, yang pertama adalah tentang third party energy update, yang kedua tentang Hello My Soul. Oke. Aku memutuskan untuk memindahkan third party energy update ini dari yang mini video ke readingan yang general ya guys, readingan regular di malam hari. I don't know, aku ngerasa seperti perlu untuk membahas lebih detail tentang third party situation ini, karena aku melihat komentar atau respon-respon pun cukup tertarik dengan kisah-kisah perselingkuhan ini ya. Jadi kita akan coba bahas lebih detail di general reading. Mudah-mudahan bisa lebih membantu ya. Oke. Readingan ini aku buat untuk all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Karena aku bicara ke banyak orang sekaligus, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya guys. Tapi intinya untuk kolektif, untuk all zodiac sign kolektif mengenai third party situation akan seperti ini hasilnya, atau seperti apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya. Aku akan lihat dari 3 sudut pandang sekaligus guys, karena readingan untuk third party ini memang agak ribet sedikit. Kita nggak bisa buat 1 orang saja atau 2 orang saja, atau pihak ketiganya saja nggak boleh kan. Kita harus lihat apple to apple to apple apple to apple to apple. Jadi 3 apple dibandingkan sekaligus gitu, supaya adil, supaya pihak pertama itu tidak selalu disalahkan, supaya pihak kedua itu tidak selalu yang menjadi korban, dan supaya pihak ketiga itu tidak selalu yang devilnya guys. Ya nggak sih? Setuju nggak sih? Setuju? Ya harus setuju lah. Karena aku tarot readernya nggak bercanda kok ya. Aku hanya berusaha untuk memfasilitasi saja supaya kira-kira pesan yang perlu kalian dengarkan untuk mereka yang saat ini sedang berada dalam third party situation bisa tersampaikan dengan sejelas-jelasnya ya guys. Tentu saja akan ada video extended karena ini masuk ke readingan general di sore hari. Kalau nanti kamu merasa bahwa this is your energy, kamu adalah salah satu dari pihak yang aku sebutkan, dan tertarik untuk melihat next future ya, atau kemungkinan yang akan terjadi di masa depan untuk masing-masing pihak dan antar pihak, serta akan ada beberapa kartu nasihat untuk kalian guys yang sedang berurusan dengan third party situation. Silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif. Oke, kalau ada masalah dalam mengakses video extended, jangan ragu untuk ngechat ke aku, nanti aku tak bantuin ya guys. Karena memang Sociabas dan The Patreon sama satu lagi Nyawer itu bukan punya aku guys, dan itu di luar power aku gitu ya. Jadi kalau mereka lagi ada gangguan pun aku nggak bisa, ayo cepat buruan, nggak bisa mendesak mereka supaya cepat begitu. Dan kalau kalian hubungi mereka pun call centernya mungkin agak lambat responnya, mending ke aku langsung cepat ya. Oke, kita segera mulai saja. Yang pertama, aku akan lihat energi terbaru untuk masing-masing pihak ya guys. Sekali lagi aku tak ulangi, pihak pertama adalah mereka yang menjalin hubungan dengan 2 orang sekaligus. Halo, siapakah kamu? Apakah yang terjadi padamu saat ini? What's your energy right now? I call upon the Almighty God, call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit, come to save this reading. For all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, third party energy update. Untuk pihak pertama, yang aku ambil adalah kartu pop up
itu akan menjadi center of the reading. Ya. Dan kemudian kartu kedua adalah kartu yang paling atas sebagai challenge. Dan kartu ketiga adalah bottom of the deck. Nice. Kita lanjutkan untuk pihak kedua. Pihak kedua adalah mereka yang adalah pasangan sah ya. Aku nggak bilang korban deh. Belum tentu kamu korbannya pihak kedua. Yang jelas pihak kedua ini adalah pasangan sah di pihak pertama. Bisa jadi istri sah, suami sah, atau pacar sah ya. Oke. Kita lihat dulu seperti apa saat ini untuk pihak kedua. Halo, the second part. Yes, langsung cepat guys. Banyak curhat. Kemudian kartu di atas ada ini. Dan kemudian di bawah ada ini. Oke, kita lanjutkan untuk pihak ketiga guys. Pihak ketiga ini adalah mereka yang membuat hubungan antara pihak pertama dan pihak kedua menjadi lebih berwarna ya guys. Wanita idaman lain atau pria idaman lain. Halo. Ya. Di manakah dirimu? Siapakah dirimu? Apa statusmu? Statusnya janda guys. Ya bisa jadi sih. Oke, pihak ketiga. Banyak guys. Banyak tapi pada malu-malu gitu. The Temperance. Kemudian challenge-nya The Two of Wands. Dan bottom of the deck-nya ada The Seven of Pentacles. Somebody is waiting patiently, menunggu dengan sabar. Oke, aku rapikan dulu kartunya nih guys supaya enak dilihat mata. Kelihatan gak sih? Anggap kelihatan aja lah ya. Emang kelihatan kok. Oke. Dam dadam dam 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 dadam dam dam dadam dam dam dadam dadam dadam. Aku letakkan di sini. Oke. It's okay. Ketutup ya, nggak usah deh. Nggak usah ketutup ya. Kita langsung mulai saja guys dari pihak pertama. Halo pihak pertama, jika kamu saat ini berada dalam third party situation atau sedang terlibat dalam cinta segitiga dan kamu adalah pihak pertama, yaitu yang menjalin hubungan dengan dua orang sekaligus atas kesadaran sendiri dan keinginan sendiri. The World yang di cross dengan The Hierophant. Aku rasa pernikahanmu akan segera berakhir. Tahu dari mana lu, Rey? Ya tahu dari mana gimana ya? Ini kan Major Arcana dua-dua ya. Satu The World, Center of the Aduh nggak bagus ya guys hologram gini. Satu The World dan kemudian ditiban sama The Hierophant ya. Sebenarnya hubungan resmi atau conventional relationship yang kamu jalin dengan seseorang saat ini, yaitu pihak kedua ini, sudah diambang kehancuran aku lihat, tapi kayak masih dipertahankan. Kamu yang mempertahankan ya, karena ini your energy. Kamu yang mempertahankan, kamu yang menjalin hubungan dengan dua orang sekaligus, artinya kamu yang berkhianat dari hubungan resmi ini atau the sacred relationship mungkin, karena pernikahan kan jadi dianggap sakral ya. Kamu yang menjalin hubungan dengan mereka berdua dan kamu yang menahan-nahan supaya your legal relationship masih tetap bisa dipertahankan atau tetap berjalan. I don't know why, kenapa kamu melakukan itu. Tapi yang jelas kamu akan memahami sesuatu guys ya. Di bulan Maret ini kamu akan memahami tentang the real relationship atau harusnya seperti apa sebuah relationship ya. Jadi bisa jadi kamu itu kayak mempertahankan prinsip-prinsip tradisional. Mak aku, nenek aku, kakek aku bilang kalau kita udah menikah sama seseorang maka kita tidak boleh bercerai. Tetap aja menikah, pacaran lagi aja. Bisa jadi seperti itu ya guys, karena The Hierophant ini kan prinsip-prinsip tradisional kayak begitu, itulah yang menjadi tantangannya, sehingga the new beginning in your life yang artinya adalah kebebasan tidak bisa dimulai karena kamu terikat budaya, terikat kultur. Aku lihat di sini. Interesting. Setidaknya alasanmu saat ini bisa masuk akal lah. Ya kan, semua orang bisa masuk akal ya. Jadi karena aku mempertahankan pernikahanku, dan pernikahanku mungkin udah ada masalah, aku udah gak cocok lagi dengan suamiku atau dengan istriku, dan aku cari yang menyenangkan bersama pihak ketiga. Tapi aku kan tidak melepaskan pernikahanku, katanya. Oke. Kemudian yang kedua, ini pihak kedua guys. Situasi pihak kedua saat ini adalah kayak pengen untuk bisa meniru sikap pihak pertama ya. Kalau dia bisa, aku pun seharusnya bisa. Tapi tidak bisa guys, karena kebucin-bucinan aku lihat di sini. The King of Wands yang di cross dengan The Queen of Pentacles. King of Wands adalah orang yang siap untuk mingle guys, ready to mingle. Artinya siapa aja pun yang datang aku akan terima.
mau berkenalan sama aku, monggo. Mau tahu siapa aku lebih lanjut, monggo. Even aku saat ini punya suami atau punya istri, nggak masalah. Kalau kita mau kenalan, mau nongkrong, mau ngopi bareng atau mau nonton, ayo. Kayak begitulah The King of Wands di sini. Yang di cross dengan The Queen of Pentacles. Tapi kan aku masih milik orang lain gitu ya guys. As you know, The Queen of Pentacles itu adalah mereka yang selalu menganggap dirinya single, tapi jauh di dalam hatinya dia merasa attached atau terikat dengan seseorang, masih milik seseorang. The Queen of Pentacles inilah yang kemana-mana itu bisa percaya diri gitu ya guys, tapi begitu ada orang yang mendekati dia itu langsung ketakutan. Aduh, aku ini kan masih istri orang, aduh aku ini kan masih suami orang, aduh aku kan masih pacar orang, jangan-jangan nanti pacar aku tahu, suami aku tahu, istri aku tahu. Itu masalahnya untuk pihak kedua, tapi dia pengen sekali bisa mengcopy atau berbuat sama persis yang dilakukan oleh pihak pertama, tapi dia ndak bisa. Ya ndak mampu. Oke, kemudian ada The Knight of Swords untuk bottom of the decknya atau kartu sebelah kanannya. Dia itu kayak berusaha untuk bilang ke pihak pertama ini, kalau aku nggak mampu, atau misalnya ketidakmampuan itu kan dia anggap sebagai dalam bentuk kayak kesetiaan, begitulah guys, kebaikan hati, kemurahan hati. Kamu lihat nggak, kalau aku bisa setia artinya tidak meniru sikapmu, seharusnya kamu bisa tobat atau tahu bahwa yang kamu lakukan ini tidak baik, yang kamu lakukan bersama pihak ketiga, yang kamu pengkhianatanmu ke aku itu nggak baik. Karena aku bisa menahan diriku dengan tidak berhubungan dengan orang lain begitu, seharusnya pun kamu bisa memperlakukan aku seperti itu gitu ya. Kayak aku sudah menghargai kamu, kamu hargai aku kayak begitu. Padahal sebenarnya no guys, no. Pihak kedua ini karena memang nggak mampu. Jadi seandainya dia mampu, dia akan kabur sama orang lain. Maka akan ada pihak ketiga, pihak keempat, pihak kelima kayak begitu ya. Jadi bukan karena kesetiaannya ke pihak pertama, tapi memang karena dia nggak mampu meniru tindakan dari pihak pertama. Ya, this is so pathetic I think. Pihak kedua, halo. Mau sampai kapan kamu begitu? Oke. Kita akan lanjutkan untuk pihak ketiga. Pihak ketiga The Temperance yang di cross dengan The Two of Swords. The Temperance itu adalah enjoy ya, berusaha untuk menikmati situasi atau menikmati hidup apapun keadaannya, bagaimanapun situasinya. The Two of Swords ini yang aku lihat tentang jalan mana yang harus ditempuh ya, bersama si ini atau kabur kayak begitu ya guys. Karena ini pun tidak yakin bahwa si pihak pertama ini akan memilih dia dalam sebuah ikatan legal atau resmi, karena ini kan bertahan tidak mau melepaskan pernikahannya. Nanti kita lihat kenapa, oke? Tapi yang jelas ini sudah bimbang. Pihak ketiga ini udah mulai ragu, apakah ada keseriusan bersama si pihak pertama atau aku sebaiknya pergi saja, karena memang dia tidak menjanjikan apa-apa. Itu yang aku dengar guys, dia tidak menjanjikan apa-apa. Mungkin ini having fun with this man or this woman begitu, but never promise anything. Tunggu deh, suatu saat kita akan menikah, atau tunggu ya bang, suatu saat aku akan tinggalkan suamiku, aku akan ikut kemanapun kamu pergi kayak begitu, nggak? Ini nggak pernah menjanjikan apapun ke sini ya. Dan entah kenapa aku ngerasa bahwa si pihak ketiga ini sedang menunggu kepastian. Saat ini ketika dia menonton video ini, dia sedang menunggu kepastian dari si pihak pertama, gimana jadinya, kita bersama atau kamu kembali ke yang sah. Jangan gantung aku terlalu lama, atau jangan membiarkan aku dalam ketidakpastian berlama-lama. Oke. Aku mau ambil beberapa kartu untuk mengklarifikasi beberapa hal yang masih cukup gantung di pikiranku saat ini atau mengganggu pikiranku. Yang pertama adalah dari si pihak pertama, kenapa dia mempertahankan hubungan resmi ini, pernikahan atau pacaran atau pertunangan ini, sementara dia bisa pilih siapa saja begitu, tapi kenapa dia kekeh mempertahankan pernikahan ini? Aku akan sebut sebagai pernikahan saja ya. Halo pihak pertama, dan Carvida Hierophant please. Satu kartu saja. Tin 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 tin. Oh, Child of Wands, anak. Ya, alasan dia masih mempertahankan saat ini adalah karena anak. Ya, bisa jadi memang anak-anak udah mulai gede gitu guys, atau alasannya pokoknya anak-anak, intinya begitu. Dia menaruh harapan besar ke anak-anak, dan dia tahu kalau dia melepaskan pernikahan ini, reputasinya di hadapan anak-anak akan hancur begitu, dan
harapan dia terhadap anak-anak itu harus mau tidak mau harus dikuburkan. Child of ones. Ada kartu child di sini ya, lebih ke arah anak-anak. Jadi dia mempertahankan pernikahan ini bukan karena sayang banget ke si pihak kedua, bukan karena dia itu cinta banget sama si istri atau suaminya saat ini, no, tapi karena memang anak-anaknya yang paling penting baginya. Bisa jadi ini dirahasiakan sampai sekarang ya, atau mungkin ini udah mulai keluar-keluar ke anaknya, papa kamu itu loh udah sama perempuan lain, kalian mau mama baru, mau pilih siapa nih, mama lama atau mama baru, kayak begitu bisa jadi. Eh, tapi yang jelas dia tidak ingin menghancurkan ya masa depan anak-anaknya kayak begitu. Dia tidak ingin menghancurkan reputasinya di depan anak-anaknya. Baginya anak-anaknya lah yang paling penting saat ini, bukan pasangannya, bukan istrinya atau suaminya, tapi anak-anaknya. Itu yang membuat dia masih menunda. Kenapa dia belum mengakhiri pernikahan ini atau masih belum menyelesaikan urusan dengan si pihak kedua. I don't see love here guys ya. Tapi dia mungkin tipe pria atau wanita yang memang care atau peduli ke anak-anaknya ya. Walaupun dia mungkin merasa pernikahan ini salah kayak begitu ya, aku bersama orang yang salah, pasangan sahnya ini begitu, tapi dia tidak pernah menganggap kalau anak-anaknya itu salah. Dia akan memperjuangkan, mempertahankan anak-anaknya, menjamin bahwa hidup mereka akan bahagia kayak begitu. Oke. Aku akan ambil satu kartu lagi klarifikasi untuk si pihak kedua yang saat ini selalu saja sulit menganggap bahwa dirinya sudah lepas 100% dari si pihak pertama ya. Selalu saja menganggap bahwa pihak pertama itu masih membayang-bayangi dirinya. Halo. Kenapa ada Queen of Pentacles di sini? Thank you. Jangankan sempurna. Ya, ini dia. Aku ambil satu saja. Oke, ada kartu Justice. Oke. Oh, god damn it guys. Jadi ini tidak bisa bergerak ke yang lain karena memang belum ada kata perceraian atau memang belum di apa kayak berpisah secara resmi kayak gitu, belum diputuskan secara resmi. Justice ini adalah kartu sidang perceraian. Ini memang nggak akan mau cerai karena dia lebih melihat atau memperhatikan ke anak-anaknya tadi, child of ones, dan kemudian karena dia tidak mau bercerai, ini jadi gagal move on karena tidak ada kata perceraian. Menurut dia mungkin selama suami aku atau istri aku belum dan aku belum bercerai, maka aku tidak akan bisa bersama siapapun. Aku masih akan tetap merasa terganjal kalau mau berhubungan dengan siapapun. Jadi ini orang sedang menunggu talak dari sini atau menunggu gugatan perceraian dari si pihak pertama. Dan for your information, pihak kedua dia tidak akan menggugat cerai kamu hingga 6 bulan ke depan. Ya, kenapa? Karena dia masih mempertimbangkan tentang anak-anaknya. Mungkin kamu menang dari dalam hal anak-anak gitu. Kalau misalnya nanti dia gugat cerai, anak-anak pasti sama kamu gitu, atau kamu yang memenangkan hak asuh begitu, dan dia akan kehilangan kesempatan untuk bersama anak-anaknya. Itu yang dia tahan. Sekali lagi aku mau bilang, dia bukan menahan kamu atau bukan takut berpisah dari kamu, tapi takut hubungannya dengan anak-anaknya jadi rusak atau terganggu. Kalau kamu menantikan justice atau menantikan keputusan resmi tentang hubungan kalian sudah berpisah begitu, itu tidak akan terjadi di 6 bulan ke depan, dan kamu sedang menantikan sesuatu yang sia-sia. Oke, kita akan lihat kartu klarifikasi untuk si pihak ketiga ini guys. Kenapa ada kartu The Two of Swords di sini? Thank you. Let me clarify the Two of Swords. Duh, kisah kalian jelimet banget sih guys ya, sama seperti tarot reader kalau bikin third party energy update itu pasti ribet banget. Let me clarify the Two of Swords. Thank you. Oke, ada the Child of Sword di sini guys. Ini adalah the Page of Sword ya, atau kartunya the Page of Sword, mencari informasi lebih dalam atau menginvestigasi, pengen kejelasan, pengen sudah fix atau final gitu, nggak mau digantung-gantung atau ditunda-tunda lagi. Dan kejelasan itu belum dapat karena ini masih tetap tidak mau mengakhiri hubungannya dengan pasangan sahnya karena dia takut hubungannya dengan anak-anaknya rusak. Kata cerai atau status dia single kembali secara resmi itu tidak akan keluar dalam waktu dekat, dan ini menunggu dengan sia-sia aku lihat ya. Ini masih akan tetap kepo ke sini
kepo ke sini si pihak ketiga ini udah gimana sih keadaan mereka berdua, udah ada kabar baiknya belum? Oke, kalau kamu saat ini adalah pihak ketiga, kamu sedang menunggu sesuatu yang sia-sia aku rasa, karena di 6 bulan ke depan tidak ada pergerakan di antara mereka berdua. Kamu kan menunggu mereka ini resmi bercerai, begitu mereka tidak akan resmi bercerai. Ya, ini yang menahan bukan si ini. Bukan pihak kedua yang menahan perceraian, tapi pihak pertama. Karena ini punya kayak kartu as si pihak pertama. Begitu lo cerain gua misalnya begitu, anak-anak sama gua, ini nggak mau kehilangan anaknya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi aduh, situasinya akan complicated sekali guys. Kita akan segera siapkan kartu. Kenapa aku bilang siapkan kartu? Karena aku akan membahas ini di video extended khusus untuk mereka yang sedang dalam third party energy guys. Karena pembahasan berikutnya akan berat dan nggak boleh semua orang melihat ya, hanya yang serius saja atau yang pengen tahu saja. Kita akan lihat prospek ke depannya, kemungkinan yang akan terjadi ke depannya antar pihak. Ini akan menjadi readingan private untuk yang sedang third party. Jangan sampai sembarangan orang, apalagi orang-orang kepo mengetahuinya ya. 2 kartu, oke. Kemudian aku juga akan ambil atau siapkan kartu untuk pihak pertama dan pihak ketiga. Prospek kedepannya seperti apa? 2 kartu, iya. Dan satu lagi prospek kedepannya untuk pihak kedua dan pihak ketiga. Jadi kalau kamu merasa this is your energy gitu ya, salah satu dari pihak ini adalah dirimu, dan kamu pengen tahu kemungkinan yang akan terjadi ke depannya untuk masing-masing pihak, pihak satu dan pihak kedua dan pihak ketiga, lalu pihak ke-1 dengan pihak ketiga, kamu bisa klik link di kotak deskripsi di bawah video guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Ada 3 link yang aku siapkan di situ, nyawer.co, Sociabuzz, dan The Patreon. Sekali lagi aku bilang, ini readingan akan private, khusus untuk kalian yang sedang dalam third party situation dan yang serius mau melihat kedepannya seperti apa ya. Karena akan aku kasih nasihat juga untuk masing-masing pihak. Pihak pertama, pihak kedua, dan pihak ketiga. Oke, itu aja yang aku punya untuk kamu guys. All zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars untuk energy update third party situation di bulan Maret 2023 ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Thank you very much guys. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya. Dadah.